Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Man Insan Cendekiaoki Bapak Ki Agus Faisal SAG MPDI dimanapun beliau berada. Yang saya hormati para wakil Kepala Man Insan Cendekiaoki. Yang saya hormati para Bapak Ibu Dewan Guru serta staf PTK Man Insan Cendekiaoki, serta teman-teman baik yang hadir di masjid ini maupun yang mengikuti melalui Zoom yang saya sayangi. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Puji dan syukur selalu kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara kuliah Ramadan pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salat beserta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Perkenalkan, saya di sini selaku pembawa acara yang akan memimpin acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kuliah Ramadan pada sore hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yaitu penyampaian materi yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Sobari SPDI. Kepada Bapak disilakan. Tes 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa rasula ba'da. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ba'asa bi syariati samhati rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah pada sore hari menjelang berbuka ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, kesehatan, kesempatan yang pada hari ini kita diberikan yang luar biasa, yaitu masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Selawat teriring salam tentu kita persembahkan kepada baginda agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat pengikutnya, handai tolan beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat fi yaumil akhir. Amin. Bulan Ramadan adalah bulan mulia, di mana di dalamnya penuh dengan keberkahan yang luar biasa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka itu Nabi Muhammad SAW telah mengisyaratkan bahwa bulan Ramadan adalah syahrul ummati, bulan umatku, di mana ini adalah diberikan keberkahan yang luar biasa dalam hal ibadah. Yang sunnah kemudian pahalanya menjadi wajib, yang wajib kemudian pahalanya berlipat-lipat ganda. Kategori Ramadan itu di dalam hadis diklasifikasi menjadi 3 kategori. Ar-Ramadan awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itskum minan nar. Jadi Ramadan di hari pertama itu, di 10 hari pertama dia sebutkan sebagai awaluhu rahmah, sebagai bulan di mana kita mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa melimpah kepada umatnya. Kemudian hari 10 yang kedua sebagai maghfirah, di mana di dalamnya ampunan Allah diberikan kepada umatnya luar biasa banyak.
Dosa yang menggunung Allah ampunkan di bulan Ramadan, tentu dengan syarat dosa-dosa yang bisa diampunkan yang tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan pada akhirnya wa akhiruhu itskum minan nar. Dan kita manusia dibebaskan daripada api neraka, dihindarkan, dijauhkan daripada api neraka karena amalan-amalan ibadah dan penyerta ibadah di dalam bulan Ramadan sehingga kita mendapatkan itskum minan nar, terlepas terhindar daripada api neraka yang pada akhirnya atau pada gilirannya manusia wulidat ummu seperti bayi yang dilahirkan eh, dari perut ibunya. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan apa yang sudah diutarakan, dituliskan di dalam kitab yang sangat tenar, kemudian ini menjadi rujukan ulama dunia, pengarang ini yaitu Habib Zain bin Smith. Di dalam kitab tersebut Al-Fawaidul Mukhtara Lissulukil Tariqil Akhirah ada 3 pesan Habib Zain bin Smith memberikan kategori hadis yang sangat tenar di dalam beberapa kitab saum, dalam kitab puasa. Bunyi hadis yang dikomentarinya seperti ini. Kam so'imin laisa lahu min syamihi ilal ju'i wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak ada yang didapat dari puasanya tersebut ilal ju'i wal atash. Kecuali yang berpuasa atau orang-orang yang berpuasa tersebut hanya mendapatkan jual atos, hanya mendapatkan lapar dan hanya mendapatkan kehausan alias dahaga. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang merugi di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Lalu kemudian apa menyebabkan yang bersangkutan atau orang-orang termasuk kita semua yang ada di dalam maupun yang ada di luar sana, maka beliau memberikan tafsiran terhadap hadis ini, hadis riwayat An-Nasai. Ada 3 kategori yang menyebabkan, kata beliau, membatalkan nilai pahala puasa. Sehingga yang pada akhirnya borok-borok mau istilahnya itskum minan nar, justru dia tidak mendapatkan dari apa yang dia lakukan dalam hal Ramadan serta ibadah-ibadah penyerta lainnya. Yang dimaksud dengan ibadah penyerta lainnya tentu salat tarawih, witir, kemudian qiyamul lail, termasuk di dalamnya pembacaan tilawah tadarus Al-Quran. Nah, yang disebutkan pertama, pahalanya menjadi gugur, tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dia lakukan dalam hal puasa. Kata Habib Zain bin Smith, berdasarkan hadis yang diriwayatkan hadis tersebut, 1, orang yang berpuasa tetapi dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang justru akan mendatangkan batalnya pahala puasa. Orang yang berpuasa tetapi lisannya tidak dijaga, dia tetap menggunjing orang. Dia tetap melakukan adu domba misalnya. Dia tetap melakukan pembohongan. Dan yang lain-lain yang bisa membatalkan puasa. Orang-orang yang demikian ada orang-orang yang puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga sehingga mendapatkan kesia-siaan dalam dia berpuasa itu. Dan ini selaras dengan hadis sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftirna shaim. Ada 5 perkara seseorang itu akan batal puasanya alias tidak mendapatkan nilai pahala puasa. Yang pertama al-ghibah. Dia melakukan penggunjingan, dia melakukan ngomongin orang, aib orang, diomongin. Sementara posisi dia adalah sedang berpuasa. Berpuasa yang dimaksud di sini adalah menahan dalam ta'rif fikih, yaitu menahan sesuatu yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari, maka itulah puasa. Nah, dia tidak mampu menahan ini, tidak hanya sekedar menahan dalam perspektif yang lebih luas, tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, dan hal-hal yang mendatangkan batalnya puasa, ya, tetapi menahan dalam membatalkan nilai-nilai pahala puasa pun sesungguhnya itu adalah puasa, imsakiyah, menahan. Al-ghibah, dia masih ngomongin orang dalam posisi puasanya. Lalu kemudian wan namimah, dia juga masih mengadu domba orang lain. Dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari perbuatan yang akan membatalkan pahala puasa. Kalaupun ada, mudah-mudahan ini menjadi introspeksi bagi kita semua. Agar puasa ini mendatangkan nilai yang pada akhirnya
yang dikatakan tadi itskum minan nar. Kemudian wal kazib, dia masih melakukan pembohongan, berbohong ya, dalam apapun kecuali tentu bohong-bohong dalam konteks hukum, bohong yang dibenarkan oleh syariat. Bohong dalam rangka untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Bohong untuk mendapatkan eh, kepentingan-kepentingan tertentu, bohong untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Kemudian wan nazru bisyahwa. Jadi melihat sesuatu itu dengan syahwat, dengan nafsu. Maka itu ketika kami dulu belajar di taklim, itu ketika masuk Ramadan dan kemudian sudah mulai di fajar hingga terbenamnya matahari, kami itu dilarang untuk menonton TV. Karena justru TV itu terutama hal-hal yang terkait entah itu iklan, sinetron, atau apa tuh yang sering candaan-candaan, Facebooker dulu itu. Maka dilarang betul karena itu justru akan mengundang wanazur bisyahwa. Melihat sesuatu itu dengan syahwat. Bahkan berjalan keluar pun misalnya apa ya, kalau di istilah Sunda itu ngabuburit. Atau kalau kita ini jalan-jalan sore gitu ya, mencari angin, menungguin buka segala macam. Nah justru ini adalah potensi wanazur bisyahwat. Yaitu memandang sesuatu dengan syahwat. Tidak batal secara aspek fikih memang. Secara hukum fikih tidak batal. Tapi esensi dari itu, filosofi dari itu justru akan membatalkan nilai pahala puasa yang kelak pada akhirnya jual atos yang hanya didapat dari puasanya itu. Kemudian wal yaminul kazibah, yaitu dia melakukan sumpah palsu. Demi Allah dia katakan, wallahi, tallahi, billahi, tetapi itu semua adalah bohong dalam rangka untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Itu yang dikatakan tafsiran pertama menurut Habib Zain bin Smith dalam hal membatalkan nilai pahala puasa. Poin yang kedua, ada 3 poin. Poin yang kedua, yang menurutnya seseorang berpuasa itu hanya mendapatkan jual atos, yaitu orang yang berpuasa itu ria. Apa itu ria? Ria itu sesuatu yang kita minta dipuji. Dalam pekerjaan, dalam aktivitas, lalu kita minta dipuji oleh orang lain. Meskipun tidak diutarakan secara langsung, hanya saja di dalam hati, maka itu hakikatnya ria. Atau merasa diri ini lebih baik dari orang lain dalam berbagai perspektif, dalam berbagai sudut pandang, dalam berbagai hal. Nah yang bisa merasakan itu kita. Karena posisi ria diekspresikan dalam perbuatan tetapi sudah didahului oleh niat dalam hati. Bahwa saya lebih baik, bahwa saya lebih bagus. Dia seperti adik beradik dengan ujub. Ya. Ujub tidak ditampakkan tapi ria diekspresikan dalam bentuk perbuatan. Nah terkait ria ini ada hikayat menurut Habib Zain bin Smith dalam kitabnya tersebut diceritakan. Ada seorang berkunjung, ini diceritakan dalam hikayat cerita. Belum ya habis ya? Ini agak panjang ceritanya nih. Belum ya? Oke. Jadi ada seorang bertamu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang tokoh sufi yang sangat tenar di dunia Islam. Ya, kemudian beliau juga seorang aktif, produktif dalam hal menulis beberapa kitab yang sangat tenar sampai saat ini masih ada. Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, salah satu masterpiece-nya. Lalu beliau juga disebut sebagai Sultanul Aulia, mendapatkan gelar sebagai pemimpinnya para wali ya, dalam keilmuan tasawuf. Datang seorang bertamu berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu sang syekh tersebut memberikan jamuan, makanlah. Tidak mau makan si tamu ini. Ditinggalkan, lalu datang kembali, makanlah, kemudian dikasih suguhan itu. Tidak mau makan, sampai sang syekh ini, Syekh Abdul Qadir ini ngomong, makanlah ini makanan, nanti saya jamin puasamu ini 1 hari penuh dan yakin pasti diterima oleh Allah. Kemudian ditinggalkannya oleh Syekh Abdul Qadir ini. Kemudian kembali lagi, tidak juga dimakan itu makanan. Akhirnya apa? Diomongkan lagi, makanlah makanan ini, nanti akan saya jamin nilai pahala puasamu ini 1 bulan penuh dan yakin bahwa puasamu ini akan diterima oleh Allah. Kemudian dia berlalu lagi. Lalu sang syekh itu kembali lagi. Ketika kembali lagi masih tidak dimakan. Ini dalam konteks puasa, orang yang berpuasa kemudian ria. Lalu kemudian kembali lagi sampai 3 kali itu, maka makanlah. Saya akan jamin pahala puasamu dan pasti
pahala ibadah puasamu diterima oleh Allah. Sama 1 tahun, bayangkan jaminan dari seorang sang syekh kepada si tamu ini. Tapi juga tidak dimakan. Kemudian dia datang lagi, maka tinggalkanlah tempat ini, kau telah dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya singkat cerita dalam cerita hikayat ini, orang yang bersangkutan ini kemudian masuk Nasrani, lalu kemudian matinya menjadi kafir. Kemudian ditafsirkan dalam hikayat ini bahwa yang dimaksud dengan orang yang berkunjung dalam posisi sedang berpuasa, lalu kemudian ditawarin oleh tuan rumah makanan dalam bentuk hidangan, minuman, maka boleh dibatalkan dalam posisi dia puasa sunnah. Tetapi dalam puasa wajib itu tidak ada konteks yang harus atau mengharuskan dia batal puasa. Sehingga dalam cerita ini yang dimaksud adalah puasa sunnah. Poinnya bukan itu, tapi poinnya adalah tentang riaknya tersebut. Nah, ria itu bisa dirasakan oleh kita masing-masing. Kita ini semua ya, baik laki-laki maupun perempuan, besar, kecil, tua, muda, itu pasti punya potensi ria yang kita lakukan. Apakah dengan kepintaran kita, kekayaan kita, ketampanan, kecantikan kita, itu semua bisa dan itu adalah pintu-pintu masuk bagi bisikan-bisikan setan untuk melakukan perbuatan ria. Maka jangan heran ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takut benar dengan ria ini karena ria itu adalah sesuatu syirik kecil. Pada hakikatnya kita sudah menyekutukan Allah manakala kita melakukan perbuatan ria. Meskipun itu hanya omongan saja di dalam hati. Saya jauh lebih baik daripada Anda. Saya lebih hebat daripada Anda. Saya lebih kaya, saya lebih memiliki jabatan yang lebih tinggi. Saya lebih bisa ini, bisa itu. Maka ini adalah bagian introspeksi kita semua agar puasa ini tidak pada akhirnya hanya mendapatkan jual atas. Nah, teringat saya bahwa puasa itu tidak hanya dilihat dari sekedar zohirnya saja, tetapi ada unsur batinnya. Ngomong-ngomong habis belum jamnya? Belum ya? Habis ya? 5 menit lagi. Jadi kata Imam Ghazali itu dalam kitabnya yang tenar dan sering saya utarakan ini di dalam puasa-puasa tahunan untuk mengingatkan kita semua, ya saya, kalian, Bapak, Ibu, anak-anak, baik yang di sini kalau sekarang eranya maupun yang ada di rumah karena kita posisi Zoom itu. I'lam anas saum kata Imam Ghazali itu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya puasa itu salah satu darajatin. Dia memiliki 3 tingkatan. Sebutkan as-saumul awam. Tingkatan pertama puasa itu adalah puasanya orang-orang awam. Lalu saumul khusus. Tingkatan kedua puasanya orang khusus. Dan terakhir saumul khususil khusus. Puasanya yang tingkatan akhir adalah puasanya orang-orang yang khusus lagi khusus. Jadi dia khusus kemudian dikhususkan lagi. Puasa awam adalah puasa kebanyakan orang, kebanyakan kita semua barangkali yang hanya menahan lapar dan minum saja, menahan lapar dan dahaga saja, tetapi anggota badan kita tidak berpuasa, mata kita tidak berpuasa, sebagaimana disebutkan tadi wanazru bisyahwa. Lalu telinga kita tidak berpuasa, kita masih ikut gabung mendengarkan gunjingan orang lain. Lalu tangan kita tidak berpuasa, kita masih memegang sesuatu yang itu dilarang. Kaki kita tidak berpuasa, kita masih jalan-jalan kemana-mana dalam rangka untuk menyenangkan nafsu. Dengan alasan misalnya ngabuburit, jalan-jalan sore, ngabiskan waktu dan seterusnya itu. Justru itu mendatangkan batalnya nilai puasa. Puasa tingkatan pertama ini kata Imam Ghazali adalah puasa saumul awam, puasa kebanyakan orang. Apa ending saumul awam? Endingnya adalah kamin so'imin laisalahu min syami illal ju'i wal atash. Lalu yang berikutnya saumul khusus adalah puasa orang-orang yang tidak hanya sekedar secara fikih dia menahan lapar dan dahaga saja, tetapi anggota badannya, matanya, telinganya, hidungnya, tangannya, kakinya, kemaluannya ikut berpuasa dalam rangka untuk mendapatkan nilai pahala puasa yang dia tidak mau pada gilirannya mendapatkan jual atas. Dan siapa mereka?
mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Maka itu di dalam Al-Baqarah 183 yang diseru adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Aman. Kalau sudah beraman maka dia pasti Islam. Islamnya sudah baik. Maka rukun agama itu dalam konsepsi hukum tauhid itu ada Islam, iman, dan ihsan. Sebagaimana hadis yang panjang dihafalkan oleh kamu, pembinanya Ustaz Jun di dalam hadisnya Arba'in An-Nawawi yang pertama itu ya. Nah, terakhir, puasa yang terakhir itu shaumul khususul khusus, yaitu puasanya orang-orang khusus, tidak hanya sekedar perutnya, anggota badannya puasa, tetapi hatinya ikut berpuasa. Dia tidak mau memikirkan hal-hal yang kira-kira akan membatalkan nilai pahala puasa. Buka sore ini makan apa? Buka nanti makan apa? Sahur nanti makan apa? Kemudian esoknya juga gimana? Lebaran nanti berbaju atau tidak dalam hal pakaian baru. Dan dia tidak memikirkan itu. Pikiran dia hanya beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan momentum Ramadan sebagai bulan yang penuh ampunan, yang di dalamnya luar biasa pahala dan nilai-nilai ibadah yang lainnya mendapatkan nilai pahala itu. Siapa mereka? Tentu golongan ini adalah golongan para al-anbiya, wasidikin wal aulia. Nah yang terakhir, pesan Habib Zain bin Smith adalah batal nilai pahala puasanya, yaitu manakala orang yang berpuasa ini lalu dia berbuka dari yang haram, baik secara zat maupun perbuatan. Zat tentu hal-hal yang dimana barang itu, makanan itu memang mengandung keharaman. Maupun secara fi'liyah perbuatannya, bahwa didapatkan barang itu atau makanan itu atau bebukaan itu dari pekerjaan yang dilarang, yang diharamkan, yang melanggar aturan syariat. Apakah itu boleh korupsi, boleh maling, atau sesuatu yang memang dilanggar dalam hal aturan Islam. Nah, ketika perbuatan ini dilakukan, maka pada gilirannya, pada akhirnya pahala puasa tidak didapat dari orang-orang ini, dan mudah-mudahan sebagai pembelajaran bagi kita semua, saya, kalian, Bapak Ibu semua, jangan sampai puasa Ramadan ini itu hanya mendapatkan kesia-siaan saja selama 1 bulan Ramadan penuh. Bahkan dalam Durratun Nasihin itu, Babus Siam, dikatakan seandainya umatku tahu bahwa bulan puasa ini luar biasa penuh keberkahan, maka dia pasti menginginkan selama 1 tahun penuh ini adalah bulan Ramadan. Karena saking banyaknya kemuliaan, ampunan, rahmat, kemudian sampai pada akhirnya dibebaskan dari api neraka yang kita semua suci kembali laksana bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Mudah-mudahan 3 pesan ini menjadi penyemangat bagi kita dan untuk menjaga muhafadzatu ibadah kita daripada yang bisa membatalkan nilai pahala puasa yang kita semua tidak ingin menjadi orang-orang yang pada akhirnya berpuasa di bulan Ramadan dengan segala turunan ibadahnya hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Barangkali ini saja yang bisa disampaikan pada kultum sore hari ini. Jam berapa tuh? Jam 5.40. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa diamalkan di dalam kita menjalankan puasa Ramadan pada tahun ini. Dan tentu kita berharap kepada Allah diberikan kekuatan iman dan Islam, kekuatan fisik juga dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan di tahun ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Bapak Sobari atas menyampaikan atas materi yang sangat bermanfaat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran sekaligus menerapkan ya di keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita pada penghujung acara pada kuliah Ramadan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri.
Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.